Dan akhirnya aku bekerja full time dan aku bersyukur banget bisa masuk tempat ini karena ini adalah perusahaan yang membuat rumahnya Bill Gates. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bareng aku lagi, Paramas Deja. Dan di video kali ini aku mau bahas lanjutan Q&A kemarin. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan Q&A yang lebih seru dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kalian. And let's dive into it. Alright, tapi sebelumnya aku mau ngadain pengumuman giveaway. Yay! Dan pemenang untuk giveaway kali ini adalah... Selamat kepada... Buat teman-teman yang belum menang kali ini nggak apa-apa, karena aku akan mengundi 2 pemenang di setiap video berikutnya. Kalau kalian mau ikutan giveaway ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe to this channel, follow my Instagram, like, dan komen hal-hal menarik dari video ini atau sesuatu yang kalian pelajari dari video ini. Kalian bisa komen di video ini atau di video-video sebelumnya, nggak apa-apa. Pemenang akan diundi di video berikutnya. Jadi tetap semangat teman-teman. Pertanyaan pertama, Kak Parama dulu pernah kerja di mana sih? Aku pernah bekerja di beberapa tempat. Yang paling pertama, pekerjaan pertama aku tuh jadi Digital Fabrication Lab Assistant. Jadi waktu itu di Diablo Valley College aku kerja bagian Lab Assistant, bagian laser cutter dan 3D printer. Dan dari situ aku belajar tentang teknologi arsitektur, teman-teman. Oke, jadi setelah aku di Berkeley, aku sempat internship di Smith Group namanya. Itu perusahaan arsitek cukup besar, ada 1000 orang plus di situ. Dan juga aku sempat jadi asisten dosen, bantu guru aku menyiapkan sebuah pameran waktu itu. Dan aku juga sempat kerja internship di Iwamoto Scott. Dan akhirnya aku bekerja full time di Bollin Chewinski Jackson atau BCJ. Dan aku bersyukur banget bisa masuk tempat ini karena ini adalah perusahaan yang membuat rumahnya Bill Gates, Apple Stores, dan juga yang buat headquarternya Pixar. Ya, aku pokoknya bersyukur banget bisa masuk tempat ini. Ini foto dengan foundernya, Peter Bollin. Nah, jadi kalau teman-teman search di Google sendiri yang bikin rumah Bill Gates, ada Bollin Chewinski Jackson atau Peter Bollin, ini orangnya. Dan setelah aku bekerja setahun di Amerika, aku pindah ke Jepang untuk kerja internship di Shigeruban Architects. Ini aku juga bersyukur banget bisa bekerja di situ karena dia merupakan salah satu architecture hero aku. Dia itu pemenang Architecture Pritzker Prize atau kayak penghargaan tertinggi arsitektur, ini setara kayak Nobel Prize-nya arsitek. Dan itu dulu sebuah mimpi aku bisa kerja di situ. Ini orangnya baik banget, rendah hati, gak sombong belas. Gak sombong belas, orangnya very humble, very knowledgeable, baik hati, mau sharing ilmu gitu ya. Waktu ngobrol sama dia tuh bener-bener low profile orangnya, top. Oke, pertanyaan berikutnya dari Notepage Sausage. Sorry OOT, Kak, bikin TikTok dong, hehehe JK. Well guys, aku tuh sebenarnya ada TikTok. Ini TikTok aku, namanya sama juga, Parama_PS, tapi belum terlalu aktif. Kalau teman-teman mau follow silahkan. Dan mungkin kalian bisa komen di bawah enaknya bikin konten apa di TikTok. Pertanyaan berikutnya, Kak bahas detail proyek kakak waktu di Berkeley dong. Boleh. Oke, jadi langsung aja kita mungkin masuk ke proyek. Jadi kemarin aku udah sempat bahas beberapa proyek yang aku lakuin di Berkeley. Tapi mungkin aku akan bahas beberapa lebih detail lagi. Jadi aku cuma main nunjukin kan ke teman-teman, ini merupakan library. Nah, ini library ini unik banget teman-teman, karena dalam proses pembuatan library ini aku nggak bikin library itu dari denah terus jadi bangunan. Jadi bukan 2 dimensi jadi 3 dimensi, tapi lebih ke aku punya volume 3 dimensi, aku tabrakkan dengan volume 3 dimensi lain untuk menciptakan kondisi ketiga atau pertemuan tabrakan itu yang disebut double negative. Agak konseptual teman-teman, tapi karena ada yang tanya detailnya gimana, ya udah aku ceritain. Get out of here, man. Oke. Nah, pertanyaan terus kenapa kita harus bikin dari 3 dimensi di intersection dengan 3 dimensi? Karena ketika kita membuat sebuah pertemuan antara beberapa volume, intersection itu akan menciptakan bentuk volume yang unpredictable atau yang sesuatu yang kadang tidak terbayang oleh kasat mata. Kan kalau kalian misalnya bikin arsitektur dari 2 dimensi terus dijadiin 3 dimensi kan kebayang kalian, oh oke, aku bikinnya kotak, nanti atasnya kotak. Tapi kalau kalian kotak gini ditabrakin dengan kotak yang miring
gini ketika ditabrakin kan ternyata menciptakan bentuk arsitektur yang kadang-kadang tuh kita tidak bayangkan gitu loh. Nah itu yang uniknya teman-teman. Ada beberapa contoh project yang menggunakan double negatif, mungkin supaya kalian ada bayangan. Jadi kalau kalian lihat sendiri di beberapa proyek ini, proyeknya itu bukan dari 2 dimensi terus dijadiin 3 dimensi, tapi ini lebih ke pertemuan antara beberapa volume. Ini proyek dari Stephen Hall, ini juga ada proyek dari Tadao Ando, ini ada proyek dari OMA, proyek dari Ares Matius, proyek dari Herzog de Meuron. Jadi penting banget nih konsep double negatif. Dan juga aku sempat bikin flexi lamp. Mungkin kemarin aku udah tunjukin teman-teman flexi lamp itu, dan aku bersyukur banget bisa masuk studio ini karena studio ini harusnya hanya untuk anak S2. Jadi seperti namanya tadi kan flexible hybrid structure. Flexible artinya lentur, hybrid artinya gabungan antara dua hal, structure artinya struktur, merupakan penggabungan struktur-struktur yang lentur. Nah, di proyek ini aku bayangin gimana kalau kita itu bisa mengatur terangnya sebuah lampu dan bentuk cahaya menggunakan kelenturan bentuk lampu sehingga bisa menciptakan terang lampu yang dinamis. Kata kuncinya di situ, teman-teman. Nah, kita awalnya melakukan beberapa eksperimen morfologi atau eksperimen bentuk. Dan ini salah satu eksperimen pertama kita. Ini menggunakan orthogonal grid. Nah, ketika kita memberikan pressure ini, maka kertas akan terbuka. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa mengatur intensitas cahaya. Dan pada percobaan yang kedua ini, aku mencoba menggunakan spherical diafragma, membuka pertanyaan bagaimana kita bisa menjadikan bola ini menjadi sesuatu yang lentur. Nah, ini kita bisa, ternyata bola ini bisa ditutup dan dibuka menjadi seperti aperture atau bukaan diafragma gitu loh, teman-teman. Ini ada animasinya juga. Ketika animasi dibuka atau ditutup. Dan di video kali ini kita mempelajari bagaimana kondisi peletakan lampu ini bisa berdampak bagi bentuk cahayanya. Akhirnya setelah kita melakukan berbagai macam eksperimen ini, akhirnya kita bisa menciptakan sebuah lampu fleksibel yang memiliki efek cahaya yang dinamis. Dan jadilah flexi lamp. Jadi proyek ini adalah proyek bertiga. Waktu itu aku, teman aku Cheli, dan juga Keyugan. Jadi kita bertiga kerja bersama-sama untuk membuat proyek ini. Dan aku bersyukur hasilnya bisa berjalan lancar. Oke, pertanyaan berikutnya pertanyaan dari Erika Liana. Favorite architectural site you've ever been to and why? This is interesting. Oke, jadi tempat arsitek aku tuh suka banget jalan-jalan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang follow Instagram aku, kan harusnya tahu kalau aku tuh suka banget ke tempat-tempat arsitektur yang bagus-bagus. Dan aku suka fotografi. Jadi banyak banget tempat-tempat yang aku sukai untuk arsitektur. Tapi tempat yang sangat berkesan buat aku itu Vitra Design Museum di Swiss. Itu bagus banget, teman-teman. Soalnya ingat ya, tadi aku sempat mention tentang Pritzker Prize Architecture, jadi penghargaan tertinggi arsitektur ya, teman-teman. Nah, anggap itu kan penghargaan ini kan setahun cuma ada pemenangnya satu. Nah, di Vitra Design Museum ini ada lebih dari 5 Pritzker Prize building. Jadi ada lebih dari 5 bangunan yang dibuat oleh pemenang-pemenang Pritzker Prize. Jadi ada arsitek-arsitek terbaik dunia membuat berbagai macam bangunan di satu tempat ini. Teman-teman harus cek. Ada bangunan dari Frank Gehry, ada bangunan dari Zaha Hadid, ada bangunan dari Herzog de Meuron, bangunan dari Tadao Ando, bangunan dari Sanna, bangunan dari Alvaro Siza, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang suka arsitektur wajib kesini. Mantap. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana caranya munculin ide di saat-saat deadline? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kuncinya kalau mau munculin ide, teman-teman, itu kalian harus istirahat yang cukup. Kata kuncinya istirahat yang cukup, penting banget. Ya, aku pernah ujian akhir, presentasinya besok, dan aku udah selesai semua. Aku udah selesai bikin maket, aku udah selesai bikin gambar. Aku tinggal mau bikin video lah. Aku mau bikin video presentasi sebagai ekstra gitu. Jadi waktu itu aku mau bikin video presentasi, dan aku berencana untuk pulang ke rumah jam 12 malam, mau tidur 2 jam, terus mau lembur bikin video sampai besok jam 8 pagi, ceritanya gitu. Tapi ketika aku pulang rumah jam 12 itu, aku ketiduran, teman-teman. Jadi presentasinya itu jam 8 pagi, dan aku ketiduran dari jam 12 pagi itu sampai jam 7.30 pagi.
Teman-teman bisa bayangin, aku bangun tuh setengah jam sebelum presentasi. Jadi aku nggak jadi bikin video teman-teman, aku langsung lari ngejar bis. Langsung berangkat ke sekolah, nggak mikir lagi mau ngapain, langsung berangkat ke sekolah. Itu udah stres banget, kaget soalnya aku nggak jadi bikin video. Terus singkat cerita aku sampai ke sekolah, terus ternyata banyak teman aku nggak pulang rumah. Ada teman aku pada tidur di sekolah, banyak teman aku yang kecapean waktu itu. Guru aku sempat tanya ke teman aku, misalnya namanya Mark gitu ya. Jadi guru aku tanya gitu loh, "Hey Mark, so you had a good sleep last night?" Terus kayak Mark bilang, "No, I didn't sleep. I had to work on this." Guru aku langsung kayak marah-marah gitu. Kamu kok nggak tidur sih? Kamu kan harusnya tidur, apalagi ini final review. Terus guru aku tanya aku kayak, "Pak Rama, kamu gimana? Sempat tidur gak?" Terus aku bilang, "I slept really well last night. I slept more than 7 hours last night." Terus guru aku langsung kayak, "Wah, hebat banget kamu bisa tidur lama. Jangan kayak teman-teman kamu ya, tidurnya dikit-dikit gitu." Terus aku padahal kayak, aduh, itu ketiduran padahal teman-teman sebetulnya. Aku udah kayak gak bisa mikir lagi gitu. Terus ternyata waktu presentasi itu beda banget. Waktu presentasi ini aku bisa presentasi dengan baik, dengan ide-ide aku. Jadi ide-ide aku tuh bisa aku sampaikan dengan baik. Berbeda dengan teman aku yang tidurnya nggak cukup, dia ngomongnya jadi ngelantur, bisa kesana kemari. dan in the end, walaupun aku tidak sempat menyelesaikan bikin video yang harus aku selesaikan itu, aku tetap dapat A nilainya. Jadi kuncinya teman-teman itu adalah kalian harus istirahat yang cukup. Karena ketika kalian istirahat cukup, kalian tuh bisa berpikir dengan jernih. Dan jika kalian bisa berpikir dengan jernih, kalian akan mendapatkan ide-ide baru gitu loh. Jadi penting banget istirahat yang cukup teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Ngesti Aulia. Kau rekomen buku arsitektur yang bikin mind blowing, kuliah online kurang materi nih, thanks ko. Oke. Buku ada banyak banget buku. Oke, buku pertama mungkin Francis Cheng. Ini buku sucinya para arsitek. Jadi kalau teman-teman lagi belajar arsitektur, kalian harus punya buku ini, wajib. Dan buku berikutnya mungkin bisa juga dari buku SMLXL-nya Rem Koolhaas. Jadi bukunya bagus banget. Ini project ini menceritakan salah satunya skripsi Rem Koolhaas waktu masih sekolah dan juga proyek-proyek dia. Dan aku sempat baca buku ini ketika aku mengerjakan proyek yang aku kumpulin untuk proyek untuk pameran di Yale dan Jerman. Karena konsep dari XL, mempelajari skala XL, skala large, medium dan small antara human interaction dan architecture itu sangat membantu ya dalam bagaimana kita bisa menghadapi arsitektur ini dari segi manusia. Dan juga ada buku, kalau ini buku yang seru dan fun dibaca, ini bukunya 101 Things I Learned in Architecture School. Itu bagus banget teman-teman. Aku dulu suka baca ini, soalnya simple bukunya, gampang dibaca, enak. Dan kalau kalian mau baca yang buku for fun, buat senang-senang gitu, aku saranin kalian baca buku kayak El Croquis atau GA House gitu. Dan kalian juga bisa baca buku terbitan lokal juga, karena Indonesia ini memiliki publisher yang bagus-bagus juga. Kan kita harus cinta produk lokal juga. Dan terakhir, Kak, aku tertarik arsitektur tapi masih nggak yakin. Oke, ini pertanyaan ini sering banget ditanyain teman-teman yang pingin tapi juga nggak yakin at the same time. Nggak apa-apa, itu normal. Aku sendiri pun dulu sempat pingin teknik kimia tapi ternyata lebih cocok arsitektur. Mungkin teman-teman ada yang pingin arsitektur tapi ternyata cocok masuk jurusan lain, itu bisa juga. Yang paling penting itu kemarin aku sudah bilang, kalian harus bertemu dengan orang yang telah menjalani profesi ini. Jadi kalau kalian pingin masuk arsitek ya kalian harus ketemu arsitek supaya kalian tahu profesi ini cocok gak sesuai ekspektasi kalian. Dan yang kedua, kalian harus research. Jadi jurusan ini tuh akan belajar apa, nanti kerjaannya apa, itu harus tahu gitu. Kalau nggak, kalian nanti takutnya salah pilih. Aku nggak mau teman-teman tuh salah pilih jurusan. Maka dari itu aku berusaha menjelaskan topik ini supaya kalian bisa mendapatkan gambaran lebih jelas soal arsitektur tuh sebenarnya ngapain. Jadi ingat teman-teman, jadi kata kuncinya adalah melakukan research dan eksplorasi sehingga kalian tahu tujuan kalian tuh apa. Arsitektur ini adalah passion based major. Jadi kalau kamu masuk arsitektur, kamu tuh harus benar-benar passionate. Kalau nggak, kamu nanti akan kecewa atau sedih atau patah semangat di tengah jalan. Banyak teman aku yang udah menjalani arsitektur ini dan akhirnya pindah jurusan. Nah, aku nggak mau teman-teman juga sampai perlu pindah jurusan di tengah jalan gitu. Kalau bisa dicegah dari awal kan lebih baik. Jadi kalian harus bener-bener tahu arsitektur itu apa sebelum kalian tuh mau masuk jurusan ini. Well, akhir kata
Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe to this channel karena itu akan berarti banget buat channel ini. And I'll see you guys next time. Bye.